Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tentang apakah manusia itu hasil didikan atau punya bakat baik. Tampaknya bisa kita jelaskan dari ayat yang kemarin kita bahas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia memang punya potensi dua itu. Nah, persoalannya sistem sosial, sistem pendidikan itu memberi ruang yang mana? Yang baik atau yang buruk? Ketika kita ada di ruang yang buruk, apakah kita akan menjadi buruk terus? Belum tentu. Ada saatnya orang punya momentum yang disebut taubat. Momentum taubat itu titik balik. Mengalami satu situasi yang kemudian dia sadar bahwa apa yang dia lakukan jahat. Artinya, di lingkungan pendidikan jahat pun orang masih punya ruang untuk menemukan kesadaran bahwa apa yang dilakukan salah. Sebaliknya, di yang baik pun akan ada cobaan untuk mempertanyakan, benarkah kebaikan itu karena dirinya atau karena lingkungannya? Jadi, kedua-duanya tetap memberi kemungkinan kita untuk membebaskan diri menemukan apa yang sebenarnya yang baik, apa sebenarnya yang buruk. Untuk menghindari dari apa yang di awal kemarin kita bahas tentang ternak. Nah, kalau demikian, maka mendidik diri sendiri untuk selalu baik itu harus kita lakukan. Dan puasa memberi kita ruang. Saum itu, apakah semua yang saya lakukan ini sudah baik? Sudah benar? Sudah tepat? Atau ada yang kurang? Pasti selalu ada yang kurang. Cuma mendekati kebenaran, mendekati lebih dekat dengan kebaikan, lebih dekat dengan keindahan. Kalau kita telisik lebih jauh lagi, kita zaman sekarang kadang menjauhkan kita dari fitrah kita sebagai manusia. Dan itu terjadi secara hampir terjadi secara masif. Saya kasih contoh. Memberi orang yang empati itu memberi orang yang sakit, memberi orang yang kelihatan kesakitan. Itu pasti setiap orang merasa. Ketika dia punya kelebihan, harta atau kesempatan. Saya beri contoh. Ketika Anda di lampu merah, melihat orang yang sangat kesakitan meminta, Anda akan otomatis tersentuh hati Anda. Dan kemudian memberi. Oke? Tindakan langsung memberi ini, tindakan yang muncul karena kebiasaan, pembiasaan. Di masa lampau yang kita didik. Tapi, dari waktu ke waktu kita dapat informasi banyak. Bahwa banyak orang menipu kita. Contoh di lampu merah saja. Menipu kita dengan membuat pakaian yang sedemikian rupa, membuat pakai kostum yang sedemikian rupa, dengan pakai wajahnya dicoret ini, kasih kayak darah. Sehingga untuk mengetuk kita, untuk mengetuk empati kita. Dan karena kesadaran kita ini menipu, kita tidak lagi bertindak otomatis. Kita akan dihalangi oleh apa yang 5% yang saya sebut kemarin. Kesadaran rasional, ini pasti bohong. Ini pasti bohong. Nah, kalau itu berulang-ulang terjadi,
Itu akan menjadi habit baru, menjadi kebiasaan baru, menjadi akhlak baru. Yakni mencurigai orang lain. Empati kita ditutup. Setiap ada orang datang meminta tolong kita curiga dulu. Jangan-jangan ini menipu saya. Setiap ada orang kesakitan, jangan kita menipu. Kita berpikir ulang. Jangan-jangan saya ditipu. Ini menjauhkan kita dari nurani kita. Secara rasional, pasti ada rasionalisasinya. Saya itu banyak yang menipu. Banyak orang bawa proposal datang untuk masjid tapi ternyata menipu. Banyak orang datang ini ternyata menipu. Itu cobaan kita. Karena yang kita jaga bukan mereka yang menipu kita. Yang menipu kita urusannya dengan Allah. Yang kita jaga, apakah kita akan membunuh nurani kita atau menjaga nurani kita tetap hidup. Itu pilihan. Anda bisa memilih mematikan nurani. Dan nanti semakin lama Anda semakin menjadi pecah nurani Anda. Akan menjadi orang yang dingin, bersikap dingin terhadap penderitaan orang lain. Kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.